Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni Julianti, saya dari kelompok Istisna. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali hasil resum video aku pada PKD 2021 Ekonomi Syariah. Nah, materi yang pertama itu ada sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. Materi kali ini dibawakan oleh Kak Rifki Maulana. Periode sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia itu terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama, periode Budi Utomo tahun 1908 sampai 1935. Periode yang kedua adalah periode tahun 1928. Periode yang ketiga, periode tahun 1945. Periode keempat itu periode tahun 1945 sampai 1966. Atau sering disebut juga dengan periode kemerdekaan. Periode kelima, periode 1966 sampai 1998, dan periode keenam, periode masa reformasi 1998 sampai sekarang. Nah, periode yang pertama itu periode Budi Utomo tahun 1908 sampai 1935. Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial budaya. Budi Utomo lahir dari 3 mahasiswa Stovia, yaitu Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan Suraji. Nah, pada tahun 1928, setelah lahirnya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan. Periode ke-45, periode tahun 1945 itu kedatangan Jepang banyak memberikan ruang untuk pergerakan nasional. Periode keempat, periode pasca kemerdekaan atau Orde Lama 1945 sampai 1966. Itu beberapa organisasi yang berperan dalam penumpasan Orde Lama, yaitu ada HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, dan IMM. Nah, pergerakan Orde Baru itu pada tahun 1966 sampai 1998 terdapat kondisi politik, kondisi ekonomi. Nah, di dalam periode Orde Baru itu terdapat gerakan mahasiswa 1974, itu sering disebut dengan peristiwa Malari, yaitu demonstrasi mahasiswa menentang modal asing terutama Jepang. Nah, pada kejadian itu juga mahasiswa membuat kembali Tritura, bubarkan Aspri, turunkan harga, ganyang korupsi. Nah, setelah itu ada materi yang kedua, itu ke HMJ-an yang dibawakan oleh Kak Sohibul Mutakin selaku Ketua HMJ Ekonomi Syariah. Nah, apa itu HMJ Ekonomi Syariah? HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. HMJ Ekonomi Syariah lahir pada tanggal 26 April 2006. Nah, visi HMJ Ekonomi Syariah terpinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Terus misi HMJ Ekonomi Syariah memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh prestasinya. Terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian, serta menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah. Nah, fungsi HMJ Ekonomi Syariah itu ada media informasi dan komunikasi, sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah. Terus yang ketiga, wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah. Terus ada juga koneksi organisasi dari HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Terus ada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Bank Indonesia, BI, Kospin Jasa, dan Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah. Setelah itu ada materi yang ketiga, itu kepemerintahan mahasiswa FEBI dan hierarki Perpu mahasiswa yang dibawakan oleh Kak Jaya Priyatna SE. Nah, yang dibahas adalah apa itu student government atau pemerintahan mahasiswa.
Student government diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara. Jadi secara sederhananya, student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Nah, ada 5 prinsip dari student government. Yang pertama, berpatron pada gerakan moral. Yang kedua, berpatron pada gerakan intelektual. Yang ketiga, gerakan politik. Yang keempat, bersifat independen. Yang kelima, student government sejajar dengan pihak manapun. Nah, ada tupoksi Ormawa Febi. Apa saja itu? 1. Tertuang dalam Perma Sema. Terus yang kedua, tertuang dalam AD atau ART. Yang ketiga, dalam peraturan lain tentang Ormawa. Jadi di dalam itu masih ada banyak peraturan lagi. Nah, mekanisme hubungan PM, VB, IAIN Pekalongan. Menaati aturan yang sudah ada. 2. Menjalin komunikasi yang baik. 3. Memahami tupoksi bidang masing-masing. Yang keempat, memahami garis-garis organisasi. Yang kelima, menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Terus ada juga hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. Itu yang pertama, statuta IAIN Pekalongan. Yang kedua, konstitusi mahasiswa atau amandemennya. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan Dema. Yang kelima, peraturan Dema Sema Fakultas. Yang keenam, peraturan ketua Dema. Yang ketujuh, peraturan ketua HMJ. Setelah itu ada materi yang terakhir adalah kepemimpinan dan keorganisasian. Kepemimpinan dan keorganisasian itu disampaikan oleh Kak Ari Siswanto SE. Nah, apa itu organisasi? Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, entah itu hobi, ideologi, dan lain-lain, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, jenis organisasi itu ada 3. Organisasi profit, non-profit, dan organisasi politik. Terus apa saja komponen organisasi? Komponen organisasi itu ada anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, dan sarana prasarana. Terus untuk apa sih fungsi manajemen organisasi? Yang pertama itu planning, perencanaan. Yang kedua ada organizing, peraturan. Nah, peraturan itu ada struktur organisasi, job description, arsip dan investasi organisasi. Yang keempat ada administrasi organisasi. Terus itu ada actualing, menggerakkan. Yang keempat ada controlling, dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan. Nah, di dalam suatu organisasi pasti juga ada konflik. Konflik organizing. Apakah itu? Konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat. Nah, jenis-jenis konflik ini ada 5. Yang pertama, konflik dalam diri sendiri atau dalam diri individu. Yang kedua, individu dan organisasi yang sama. 3. Konflik antar individu dan kelompok. 4. Konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. 5. Konflik organisasi atau saingan. Nah, selain dari adanya konflik, di organisasi juga terdapat banyak manfaat. Misalnya, 1. Melatih tanggung jawab. 2. Belajar menyelesaikan masalah kecil, dari hal yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga, memperbanyak relasi atau jaringan. Yang keempat, melatih public speaking. Yang kelima, membuka mindset dan pandangan serta menambah banyak pengalaman. Nah, itu saja resumen materi dari saya selama saya mengikuti PKD 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.